Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febi Hanifah dari kelas 4 Broadcasting C, jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau, akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat bersama rekan kelompok saya, yaitu dengan judul Critical Cultural Studies Theory, yang mana akan saya mulai dengan pengertian. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari critical theory atau teori kritik. Teori ini berfokus pada peran sosial media massa dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan antara beragam budaya. Menurut para ahli, media massa merupakan suatu mekanisme yang mampu merubah kesenjangan jangka pendek dan mitos tentang kelas. Para ahli teori kritik ini melakukan berbagai upaya yang mengkombinasikan pandangan serta media dengan mendominasikan satu kelas sosial, sehingga dapat menjaga status quo. Nah, selanjutnya adalah pengertian Cultural Studies Theory atau teori kajian budaya, yang mana teori ini adalah suatu teori yang berupaya menjelaskan tentang bagaimana media dapat menanamkan ideologi kepada audiensnya melalui berbagai simbol komunikasi untuk merefleksikan keadaan sosial. Kajian budaya ini berfokus bagaimana budaya dipengaruhi oleh budaya lain yang lebih kuat dan dominan. Studi ini membahas tentang isu-isu mengenai budaya pop, konsumerisme, seksualitas, identitas, dan lain-lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa Critical Cultural Studies Theory adalah teori yang menitik beratkan pada peran sosial media massa dan bagaimana media dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam subkultur. Para ahli teori ini meneliti bagaimana media berhubungan dengan hal-hal seperti ideologi, kelas sosial, dan gender. Selanjutnya kita akan berpindah kepada sejarah munculnya teori ini. Yang pertama akan saya bahas yaitu teori mengenai sejarah mengenai munculnya teori kritik. Akar dari teori kritis ini dapat dilacak pada pemikiran George Hegel tentang hubungan dialektika antara pengalaman subjektif dan dunia luar dalam sebuah hubungan ketegangan. Pemikiran Hegel ini pada akhirnya mengarahkan pada pemikiran seseorang, yaitu Karl Marx di kemudian harinya. Karl Marx menyatakan bahwa perjalanan sejarah manusia akan mengalami tahap-tahap yang ia gambarkan sebagai tahapan perubahan dari masyarakat perbudakan, kapitalistik, sosialis, hingga masyarakat komunis. Pemikiran teori ini dikembangkan lebih jauh pada tahun 1923 di sebuah lembaga yang bernama Institute for Social Research di Frankfurt, Jerman. Selanjutnya adalah sejarah dari munculnya teori cultural studies atau kajian budaya. Teori ini dipopulerkan oleh Stuart Hall, yaitu seorang profesor dari Open University di Inggris. Ia mengkritik para ilmuwan komunikasi yang cenderung menggunakan pendekatan empiris, kuantitatif, dan cenderung banyak melihat hubungan kausalitas dalam praktek komunikasi massa. Menurutnya,
Mereka gagal dengan apa yang seharusnya menjadi penting di dalam pengaruh media massa terhadap masyarakat. Hall yakin bahwa fungsi media massa pada dasarnya adalah untuk menjaga kelanggengan kekuasaan yang dominan. Media juga ia anggap selalu mengeksploitasi pihak miskin dan lemah. Nah, pada tahun 1970, Stuart Hall mendirikan Center of Contemporary Cultural Studies di University of Birmingham yang bertujuan untuk merebut suara-suara para pihak yang termarginalkan agar bisa didengarkan oleh para praktek komunikasi. Nah, yang terakhir, saya akan memberikan beberapa contoh aplikasi teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini dapat diterapkan di ruang lingkup massa, di mana media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakatnya. Teori ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashion, lifestyle, dan sebagainya. Untuk contoh yang terjadi akhir-akhir ini seperti banyaknya tayangan-tayangan yang kurang mendidik seperti sinetron-sinetron yang menayangkan hal-hal yang bermegah-megahan. Seperti dalam sinetron itu, para aktor dan aktrisnya dibuat untuk semodis mungkin menggunakan mobil mewah dan tinggal di rumah yang juga mewah. Nah, secara tidak langsung tayangan-tayangan seperti itu dapat merubah pemikiran seseorang dan memancing seseorang untuk bergaya hidup berfoya-foya dan konsumtif. Contoh lainnya yaitu dapat kita lihat dalam bidang fashion. Seperti zaman sekarang, tayangan-tayangan itu kebanyakan menayangkan para kaum hawa yang cantik yang menggunakan hijab di mana-mana. Yang mana hijab sebenarnya ideologinya adalah untuk menutup aurat. Namun karena di media massa semarak kaum hawa menggunakan hijab dan itu terlihat menarik, itu menjadi sebuah tren. Nah, tren hijab ini diikuti oleh masyarakat tanpa berniat menjalankan ideologi asli untuk menutup aurat. Namun mereka menggunakan hijab sebagai sebuah fashion item. Nah, dengan mempelajari teori ini, diharapkan kita bisa dapat lebih kritis dalam menerima pesan-pesan dari media massa, dan juga agar tidak mudah percaya dengan apa yang kita lihat di media massa, serta bijak dalam memilih hal yang akan kita lakukan setelah mendapat pesan-pesan dari media massa tersebut. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.